Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Orisa Tifa Apriani dari kelompok 4 dengan NPM 06035222 akan menjelaskan mengenai seorang filsuf bernama Edward Lee Thorndike. Selamat menonton. Edward Lee Thorndike adalah seorang psikolog Amerika yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teachers College, Columbia University. Karyanya di bidang psikologi perbandingan dan proses pembelajaran membuahkan teori koneksionisme dan membantu meletakkan dasar ilmiah untuk psikologi pendidikan modern. Dia juga bekerja di pengembangan sumber daya manusia di tempat industri, seperti ujian dan pengujian karyawan. Dia adalah anggota dewan dari Psychological Corporation dan menjabat sebagai presiden dari American Psychological Association pada tahun 1912. Thorndike lahir di Williamsburg, Massachusetts, adalah anak dari seorang pendeta Metodis di Lowell. Thorndike lulus dari The Roxbury di West Roxbury dan Wesleyan University. Ia mendapat gelar MA di Harvard University pada tahun 1897. Selama di Harvard, ia tertarik pada bagaimana hewan belajar etologi dan bekerja sama dalam penelitian dengan William James. Tesis Edward hingga saat ini masih dianggap sebagai dokumen penting dalam ranah ilmu psikologi komparatif modern. Setelah lulus, Thorndike kembali ke minat awal, psikologi pendidikan. Pada tahun 1898, ia menyelesaikan PhD-nya di Universitas Columbia di bawah pengawasan James McKean Carroll, salah satu pendiri psikometri. Buku-buku yang pernah ditulisnya yaitu Animal Intelligence dan Educational Psychology, 1903. Penelitian-penelitian Thorndike pada dasarnya dirancang untuk mengetahui apakah binatang mampu memecahkan masalah dengan menggunakan akal. Dalam penelitiannya, Thorndike menggunakan beberapa jenis binatang, yaitu anak ayam, anjing, ikan, kucing, dan kera. Percobaan yang dilakukan mengharuskan binatang-binatang tersebut keluar dari kandang untuk memperoleh makanan. Untuk keluar dari kandang, binatang-binatang tersebut harus membuka pintu, menumpahkan beban, dan mekanisme lolos lainnya yang sengaja dirancang. Percobaan Thorndike yang terkenal ialah dengan menggunakan seekor kucing yang telah dilaparkan dan diletakkan di dalam sangkar yang tertutup dan pintunya dapat dibuka secara otomatis apabila knop yang terletak di dalam sangkar tersebut tersentuh. Percobaan tersebut menghasilkan teori trial and error atau selecting dan connecting, yaitu bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba-coba dan berbuat salah. Dalam melaksanakan coba-coba ini, kucing tersebut cenderung untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak mempunyai hasil. Setiap respons menimbulkan stimulus yang baru. Selanjutnya, stimulus baru ini akan menimbulkan respons lagi. Dalam percobaan tersebut, apabila di luar sangkar diletakkan makanan, maka kucing berusaha untuk mencapainya dengan cara meloncat-loncat kian kemari. Dengan tidak sengaja, kucing telah menyentuh knop, maka terbukalah pintu sangkar tersebut dan kucing segera lari ke tempat makan. Percobaan ini diulangi untuk beberapa kali. Dari hasil penelitiannya, Thorndike menyimpulkan bahwa respon untuk keluar kandang secara bertahap diasosiasikan dengan suatu situasi yang menimbulkan stimulus dalam suatu proses coba-coba. Respon yang benar secara bertahap diperkuat melalui serangkaian proses coba-coba, sementara respon yang tidak benar melemah atau menghilang. Teori connectionism Thorndike ini juga dikenal dengan nama instrumental conditioning, karena respon tertentu akan dipilih sebagai instrumen dalam memperoleh reward atau hasil yang memuaskan. Thorndike mengemukakan 3 dalil tentang belajar, yaitu yang pertama adalah law of effect. Dalil atau hukum ini menunjukkan kuat lemahnya hubungan stimulus dan respon tergantung kepada akibat yang ditimbulkan. Apabila respon yang ditimbulkan mendatangkan kesenangan, maka respon tersebut akan dipertahankan atau diulang. Sebaliknya, jika respon yang ditimbulkan adalah hal yang tidak menyenangkan, maka respon tersebut dihentikan atau tidak diulangi lagi. Yang kedua, law of exercise. Dalil atau hukum ini menunjukkan bahwa stimulus dan respon akan semakin kuat manakala terus-menerus dilatih atau diulang. Sebaliknya, hubungan stimulus akan lemah jika tidak pernah dilatih atau dilakukan pengulangan. Yang ketiga adalah law of readiness. Menurut dalil atau hukum ini,
Hubungan antara stimulus dan respon akan mudah terbentuk manakala ada kesiapan dalam diri individu. Jika seseorang ada kesiapan untuk merespon atau bertindak, maka tindakan yang dilakukan akan memberi kepuasan dan mengakibatkan orang tersebut untuk tidak melakukan tindakan-tindakan lain. Selanjutnya, Thorndike menambahkan hukum tambahan sebagai berikut. Hukum reaksi bervariasi. Hukum ini mengatakan bahwa pada individu diawali oleh proses trial dan error yang menunjukkan adanya macam-macam respon sebelum memperoleh respon yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kedua ada hukum sikap. Hukum ini menjelaskan bahwa perilaku belajar seseorang tidak hanya ditentukan oleh hubungan stimulus dengan respon saja, tetapi juga ditentukan keadaan yang ada di dalam diri individu, baik kognitif, emosi, sosial, maupun psikomotornya. Hukum aktivitas berat sebelah. Hukum ini mengatakan bahwa individu dalam proses belajar memberikan respon pada stimulus tertentu saja sesuai dengan persepsinya terhadap keseluruhan situasi, atau respon selektif. Hukum respon by analogy. Hukum ini mengatakan bahwa individu dalam melakukan respon pada situasi yang belum pernah dialami, karena individu sesungguhnya dapat menghubungkan situasi yang belum pernah dialami dengan situasi lama yang pernah dialami, sehingga terjadi transfer atau perpindahan unsur-unsur yang telah dikenal ke situasi baru. Makin banyak unsur yang sama, maka transfer akan makin mudah. Dan yang terakhir, hukum perpindahan asosiasi. Hukum ini mengatakan bahwa proses peralihan dari situasi yang dikenal ke situasi yang belum dikenal dilakukan secara bertahap dengan cara menambahkan sedikit demi sedikit unsur baru dan membuang sedikit demi sedikit unsur lama. Selain menambahkan hukum-hukum baru, dalam perjalanan penyampaian teorinya, Thorndike mengemukakan revisi hukum belajar, antara lain, 1. Hukum latihan ditinggalkan karena ditemukan pengulangan saja tidak cukup untuk memperkuat hubungan stimulus-respon. Sebaliknya, tanpa pengulangan pun, hubungan stimulus-respon belum tentu diperlemah. Hukum akibat direvisi. Dikatakan oleh Thorndike bahwa yang berakibat positif untuk perubahan tingkah laku adalah hadiah, sedangkan hukuman tidak berakibat apa-apa. 3. Syarat utama terjadinya hubungan stimulus-respon bukan kedekatan, tetapi adanya saling sesuai antara stimulus dan respon. Dan yang keempat, akibat suatu perbuatan dapat menular baik pada bidang lain maupun pada individu lain. Kelebihan teori Thorndike cenderung mengarahkan anak untuk berpikir linier. Pandangan teori ini bahwa belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa anak menuju atau mencapai target tertentu. Sedangkan kekurangannya, yaitu teori ini seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Teori ini tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon ini dan tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan responnya. Demikian penjelasan saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.